Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu dan Bapak Guru hebat. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua untuk menghadiri acara yang saya lakukan. Sebelumnya kita mulai dulu gitu ya Pak. Kalau saya bilang Spentra ceria kayak gitu ya, biar semangat. Spentra ceria. Kayak gini. Enggak loh, kayak gini ya. Saya ulang lagi, Spentra ceria. Harus ceria nggih Bapak Ibu semuanya ya. Pada kesempatan kali ini sebelumnya saya ingin tadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah menghadiri undangan saya. Saya akan memberikan pemaparan atau menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Sebelum saya akan memaparkan, saya mau tanya sama Bapak dan Ibu, kalau kita mendengar kata budaya positif, apa yang ada di hati Bapak Ibu? Budaya positif tentunya di sekolahan ya. Apa Pak? Ya, kebiasaan yang baik. Ada lagi enggak? Ya, kebiasaan yang baik yang selalu dilakukan di sekolah. Di antaranya itu. Nah, kira-kira Bapak Ibu semua yang ada di sekolahan kita ya, terutama kita karena bekerja di instansi SMP Negeri 3 Petarukan, kepingin nggak budaya positif ada di sekolahan kita? Kepingin. Kira-kira budaya positif itu hanya untuk guru apa untuk siswa juga? Iya, guru dan siswa ya, semua yang ada di sekolahan itu paling tidak harus menerapkan budaya positif. Nah, budaya positif seperti apa yang nanti saya paparkan? Kita mulai saja dari yang pertama, yaitu ada beberapa materi yang nanti kita pelajari. Di antaranya ada 8. Yang pertama, konsep inti budaya positif. Itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian di situ ada digeser Pak tadi belum. Ada motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu ada 8 materi yang merupakan inti dari budaya positif. Kita mulai dari yang pertama, perubahan paradigma belajar. Jadi di sini ada perubahan paradigma belajar, pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kurikulum yang sudah kita laksanakan itu adalah kurikulum merdeka ya. Ini merupakan paradigma baru. Jadi kita menginginkan siswa-siswa kita itu bisa memiliki profil pelajar Pancasila. Apa sih profil pelajar Pancasila? Di sini ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua ada
kebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu termasuk paradigma baru. Jadi budaya positif yang kita lakukan yang pertama yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik kita. Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya dari karakter-karakter atau dimensi pelajar Pancasila itu kita juga akan melakukan perubahan paradigma ya. Di sini ada praktek atau kegiatan kepalan tangan. Misalkan Bapak ada A dan B, misalkan Pak Didi, kemudian satunya Pak Bendi, ya. Kemudian di situ mempraktekkan. Jadi di situ sobeklah tarik kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi ada Pak Wendy itu mengepal satu benda tadi ya yang merupakan benda berharga. Kemudian teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta kepada Pak Wendy memberikan benda tersebut. Jadi yang B ini bisa membujuk ya, kemudian mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira Pak Wendy mau nggak dirayu sama Pak Didi untuk membuka kepalanya? Tergantung, iya. Nah, itu ya. Jadi ini merupakan paradigma baru. Jadi yang satunya tidak mau melepaskan, tapi yang satunya mau memaksa, ya, memaksa agar mau membuka tangannya. Lah, jawaban yang menggenggam itu kalau menurut Bapak Wendy itu tergantung, ya. Lah, bagaimana selanjutnya? Jadi ini termasuk apa yang terjadi ya. Jadi ternyata perubahan paradigma atau teori kontrol atau teori pilihan, ini ilusi kontrol ya. Jadi tadi itu ada dua orang. Siapa yang mengontrol? Nah, dari ilusi tadi itu bisa digambarkan ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini beberapa teori-teori yang sudah ada dihubungkan dengan perubahan paradigma. Kemudian dari perubahan paradigma itu nantinya kita harapkan bisa membuat siswa kita itu akan terjadi perubahan yang baik. Setelah dilakukan perbedaan bahwa perubahan paradigma dari stimulus respon. Jadi yang kita pelajari ya, dulu itu ada stimulus respon. Jadi bagaimana stimulus yang kita berikan kemudian respon siswa. Kemudian terhadap teori kontrol atau teori pilihan. Nah, di sini ada perbedaannya. Yang pertama, kalau stimulus respon itu adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi itu yang pertama. Tetapi kalau teori kontrol atau teori pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang biasanya kita lakukan ya pada siswa kita. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian kalau yang teori kontrol,
Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi seperti yang tadi Pak Wendy lakukan ya, itu tidak bisa. Yang bisa mengontrol hanya diri sendiri. Jadi tidak bisa mengontrol orang lain. Itu kalau menurut teori kontrol. Kemudian yang kedua, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Tetapi kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Jadi tadi ada kalau tidak menang kalah. Tetapi kalau teori kontrol itu tidak ada yang kalah, semuanya menang-menang. Itu perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol atau pilihan. Kemudian pada perbedaan tadi itu sudah kita lakukan, mungkin sudah kita kerjakan ya sebelum saya memaparkan ini pada siswa kita. Nah, diharapkan setelah nanti mendapatkan materi ini ada perubahan yang lebih baik. Nah, disiplin positif itu apa? Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina, itu dari kata yang artinya belajar. Jadi, disiplin itu mengacu pada disiplin diri, yaitu memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu pengertian disiplin. Kemudian kalau disiplin positif itu adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, kemudian ancaman atau hukuman. Jadi mungkin selama ini kita mendisiplinkan siswa itu biasanya menggunakan penghargaan atau reward ya, atau kemudian bisa saja hukuman atau ancaman. Tapi setelah ini di sini sebenarnya disiplin positif itu tidak menumbuhkan kesadaran. Jadi siswa itu benar-benar sadar melakukan apa yang harus sesuai dengan peraturan. Ya. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Jadi disiplin dari diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi di sini ada motivasi atau dorongan dari dirinya sendiri. Jadi tidak karena gurunya, tidak karena temannya, atau tidak karena pujian mereka melakukan disiplin, tetapi dari sadar dari dirinya sendiri. Itu yang diharapkan semua pendidik yang ada di Indonesia seperti itu. Kemudian setelah kita mengetahui disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di sini ada beberapa nilai kebajikan. Ini saya ambil dari nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu yang tadi sudah kita bacakan ya, saya bacakan. Di situ ada 6 dimensi, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar, kritis. Itu kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua dari Ibu Primarias atau PIP, ini ada nilai-nilai kebajikan yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kerjasama, kreativitas, kemudian percaya diri dan komitmen. Itu beberapa nilai kebajikan. Yang terakhir nilai kebajikan dari keterampilan hidup.
Jadi keterampilan hidup di sini yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Ini keterampilan hidup. Dari beberapa nilai kebajikan yang dipaparkan di depan itu adalah nilai kebajikan yang paling tidak harus ada pada siswa atau peserta didik kita semua. Nah, kita juga harus tahu ya, sudah tahu disiplin positif, nilai kebajikan, kita harus tahu apa sih kebutuhan dasar manusia. Jadi kita kadang menghadapi siswa ya, kadang ada anak-anak yang bermasalah, kita tidak tahu apakah mereka itu benar-benar masalahnya dari dirinya atau ada yang lain lah. Paling tidak kita harus tahu kebutuhan mereka, kebutuhan sebagai manusia, yaitu kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita tercapai ya. Kebutuhan dasar kita tercapai. Ada berapa kebutuhan dasar manusia? Yaitu diantaranya ada 5. Nah, ini kebutuhan dasar yang harus manusia penuhi ya. Di antaranya adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu berarti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu semua manusia butuh itu. Kalau misalkan siswa kita atau peserta didik kita di antara itu kekurangan ya, mungkin dalam kelas akan ada perbedaan. Jadi nanti kita bisa melihat apakah dia keamanan atau kesehatannya ada masalah, berarti itu bisa kita kategorikan berarti kebutuhan manusianya belum terpenuhi. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi ada beberapa peserta didik mungkin yang kurang kasih sayang di rumah, ya, atau kurang mendapatkan perhatian dari orang tua atau orang-orang yang ada di rumahnya. Mungkin dia nanti di sekolahan itu akan beda. Mungkin akan mencari perhatian dengan bertingkah yang aneh atau bertingkah yang mungkin minta diperhatikan seperti itu. Jadi dari 5 kebutuhan ada beberapa kebutuhan yang belum terpenuhi, itu bisa dilampiaskan dalam kebiasaan sehari-hari mereka. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi penguasaan juga bisa dikategorikan pada saat kita mengajar ya. Kalau untuk guru mapel mungkin ada anak-anak yang kurang menguasai atau kurang berprestasi dalam pelajaran tertentu ya, nantinya akan berakibat pembelajarannya mungkin tidak mereka anggap atau seperti apa. Berarti kebutuhan penguasaannya kurang terpenuhi. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kebebasan di sini meliputi mandiri, memiliki pilihan, kemudian mencoba hal baru, kemudian mampu mengendalikan arah diri. Jadi biasanya anak-anak yang ada di kelas itu ada kebutuhan hidup bebas, ya. Jadi mereka tidak mau diatur atau pinginnya mencoba hal baru. Itu karena merupakan kebutuhan dasar yang mereka harus miliki. Kemudian yang kelima terakhir yaitu kesenangan. Kesenangan ini meliputi bermain, humor, antusias, tertawa. Itu juga kebutuhan dasar manusia yang setiap orang harus dipenuhi. Dari kelima kebutuhan dasar itu, jika tidak dipenuhi salah satunya, itu akan berakibat orang tersebut tidak seimbang. Jadi kita bisa menilai diri kita sendiri, kebutuhan apa, mungkin kita akan mencari
kebutuhan itu dengan beberapa kebiasaan yang kurang baik. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Dari kira-kira kebutuhan dasar manusia yang tadi disebutkan itu akan menimbulkan kebiasaan-kebiasaan ya. Kemudian yang selanjutnya motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu adalah dorongan yang ada pada diri ya. Kalau misalkan ini ada 2 motivasi, yaitu motivasi yang dari eksternal. Eksternal itu berarti dari luar. Kalau dari luar ini yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biasanya peserta didik itu melakukan hal-hal ada motivasinya karena takut dihukum ya, atau takut dia tidak terlambat karena nanti takut dimarahi wali kelasnya mungkin, atau dia tidak terlambat tapi karena takut nanti dihukum untuk menyapu misalkan. Itu berarti motivasinya masih dari eksternal, dari orang lain. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ada beberapa anak misalkan pada pelajaran A atau pelajaran B, karena dia selalu mendapatkan nilai yang baik atau mendapatkan reward atau mendapatkan penghargaan dari guru tertentu, maka dia pada pelajaran itu ya selalu akan baik. Tetapi beda dengan pelajaran yang lain, mungkin karena tidak ada penghargaan atau tidak ada imbalan, ya berarti tidak menjadi baik karena motivasinya dari luar. Jadi melakukan sesuatu karena ada imbalan. Itu motivasi eksternal. Lah, yang diharapkan adalah motivasi dari diri sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada kesadaran dari peserta didik tersebut untuk melakukan hal-hal sesuai dengan aturan. Itu motivasi perilaku manusia. Nah, dari motivasi itu tadi ada hukuman. Jadi ini ada 3 perbedaan kata. Hukuman, kemudian ada konsekuensi dan restitusi. Yang pertama hukuman. Hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Jadi kita misalkan menghukum peserta didik itu kan tidak direncana ya, tidak mengerjakan tugas. Itu kan karena pada hari itu, misalkan saya pelajaran IPA, anak itu tidak mengumpulkan tugas, otomatis kita tidak merencanakan dari malam atau dari kemarin. Tapi pada saat yang tidak mengerjakan tugas hari itu, ya kita hukum pada hari itu. Itu termasuk hukuman. Kemudian yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Itu hukuman. Bersifat satu arah. Jadi hanya guru ya yang memberi hukuman, tidak berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik itu kalau misalkan silakan kalian lari ya, kemudian kalau psikis berarti kita memarahi atau kita menegur, itu termasuk psikis ya. Nah, bagaimana dengan konsekuensi? Konsekuensi itu biasanya terencana. Jadi kita sudah anak-anak yang tidak pikir hari ini nanti didenda, itu berarti sudah terencana. Itu namanya konsekuensi. Kemudian disepakati dan sesuai peraturan. Itu biasanya disepakati kelas ya. Yang tidak berangkat misalkan menyapu, yang tidak piket misalkan, itu sudah ada peraturan di dalam kelasnya. Itu namanya konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman juga. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini juga sering saya lakukan ya. Jadi kalau menghukum mungkin kita tidak, tapi konsekuensi kita sering lakukan karena di situ sudah ada kesepakatan dengan siswa yang lain dalam satu kelas. Jika tidak melaksanakan nanti akan ada konsekuensinya. Kemudian jadi di situ ada jempol ke atas ya, ada yang baik juga ada yang tidak baik. Yang ketiga adalah restitusi.
Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di sini ada ada proses untuk memperbaiki. Jadi semua murid pasti ya berbuat salah, tetapi di situ ada proses untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi setelah melakukan kesalahan, nanti di situ murid atau peserta didik melakukan atau mencari solusi secara mandiri untuk memperbaikinya. Ya, itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, dari setelah kita tahu hukuman, kemudian konsekuensi, kemudian restitusi, di sini ada posisi kontrol seorang guru. Jadi kita sebagai guru itu nanti posisinya di mana? Yang pertama adalah posisi penghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga ada posisi guru, ya posisi kontrol seorang atau teman. Yang keempat posisi kontrol pemantau. Yang kelima ada seorang manajer. Ini posisi kita sebagai guru. Nanti panjenengan bisa menilai sendiri saya selama ini berada di posisi kontrol yang apa. Saya ambil contoh, misalkan di situ ini ada kasus ya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau posisi penghukum ini ada hormat pada bendera selama 1 jam. Itu kalau guru sebagai posisinya penghukum. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, nah, pertanyaannya, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Itu merasa bersalah. Jadi siswa peserta didik itu seolah-olah dia salahnya itu berarti disalahkan ya, merasa bersalah. Jadi tidak disalahkan tapi dia merasa bersalah karena dengan ucapan dari bapak ibu yang membuat merasa bersalah. Itu posisi yang kedua. Kemudian posisi yang ketiga ini adalah posisi sebagai teman. Nah, sama kasusnya siswa tidak memakai atribut. Kalau posisinya sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu, bapak ya sekali lagi. Nanti ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini gurunya juga posisinya seperti teman. Dari kelima itu saya juga sering melakukan ini yang ke teman ya, bapak ibu juga mungkin seperti itu. Kalau penghukum insya Allah tidak ya. Kalau posisi sebagai teman atau merasa bersalah juga saya sering. Jadi kita seolah-olah murid kita itu salah ya. Lah yang keempat pemantau. Pemantau itu kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Sering juga kita melakukan seperti itu ya, karena di sini tidak ada kekerasan secara psikis atau secara fisik ya. Jadi hanya untuk membeli atribut atau melengkapi. Itu posisi kontrol pemantau. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Ini posisi yang paling diharapkan oleh semua pendidik. Bagaimana? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi biarkan anak itu mencari kesalahannya sendiri. Kemudian bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi mereka mencari solusinya sendiri. Itu yang diharapkan posisi
yang terakhir itu yang diharapkan seorang guru itu menjadi posisi manajer. Jadi bisa mencari solusi, anak itu mencari solusinya sendiri, kemudian mencari kesalahan yang telah dilakukan. Nah, sekarang coba Bapak Ibu ya, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa Bapak Ibu? Dari kelima tadi, saya kecewa sekali dengan kamu, merasa bersalah. Ya, jadi kalau ada kekecewaan Bapak Ibu, akhirnya kan peserta didik merasa saya salah. Ya, lanjut. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Penghukum. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ini ada 5 contoh ya dari kata-kata itu. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, manajer. Terus yang selanjutnya, ayolah lakukan demi bapak dan ibu, teman. Ya, terus selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi ada konsekuensinya. Berarti kontrol pemantau. Oke. Bisa ya Bapak Ibu ya, ada 5 kontrol yang paling tidak kita bisa menjadi sebagai pemantau, kalau bisa menjadi manajer. Jadi memberikan anak itu mengakui kesalahannya dan mencari solusinya sendiri. Nah, materi yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini beda dengan peraturan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas atau bukan peraturan kelas? Mungkin ada beberapa kelas yang sudah melakukan peraturan kelas ya. Nah, nanti setelah Bapak Ibu mengetahui perbedaannya, paling tidak kita harus berubah dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Nah, perbedaannya di mana? Selanjutnya, kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat bersama-sama, ya. Kemudian di situ juga ada konsekuensi. Nah, kalau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kalau peraturan sama keyakinan beda. Kalau di sini ada kesepakatan guru dengan murid, itu keyakinan. Kalau peraturan biasanya kadang wali kelas atau guru itu membuat sendiri bisa. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi dalam membuat keyakinan sekolah ini kata-katanya kata yang umum atau universal. Kemudian kata-kata tersebut juga katanya menggunakan kata-kata yang positif. Ya, tidak boleh menggunakan kata negatif. Ini nanti di sini ada contohnya bagaimana. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bisa kita buat di dalam kelas bersama ya. Biasanya pada awal pelajaran, tahun pelajaran itu sebelum kita mulai dengan pelajaran kita membuat keyakinan kelas sehingga nanti anak-anak itu akan sadar dengan keyakinan yang sudah dibuat. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini itu yang pertama kalimatnya bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak usah banyak-banyak ya.
sampai 10 atau berapa ya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi kita membuatnya ya sesuai dengan keadaan kelas. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, ini juga bagaimana prakteknya kita bisa membuat di depan ya dengan menggunakan kertas manila, kemudian menempelkan semua keinginan atau keyakinan kelas yang harus disepakati bersama. Nanti dari beberapa pendapat yang ditempelkan di anak tersebut, nanti kita pilih yang berbeda atau yang sama kita eliminasi, seperti itu. Lanjut. Nah, yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Ya, tadi kita sudah mengenal restitusi ya. Restitusi itu anak mengakui kesalahannya sendiri, kemudian di situ ada anak mencari solusi sendiri. Nah, segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi biasanya ini dilakukan pada anak-anak yang berkasus ya. Jadi setiap siswa atau setiap kelas kita pasti memiliki peserta didik yang bermasalah atau memiliki kasus. Nah, bagaimana cara penanganannya? Ini kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama ini adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Itu ketiga langkah itu bisa kita lakukan untuk segitiga restitusi untuk beberapa kasus. Seperti kita mulai dari yang pertama. Nah, bagaimana menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini menstabilkan identitas ya. Jadi ini kasus-kasus ini tidak hanya dilakukan oleh Bapak Ibu guru BK. Kita juga sebagai guru mapel kadang menemui anak-anak yang memiliki kasus-kasus yang ada pada pembelajaran kita. Nah, kalau bisa kita menstabilkan identitas dulu. Ya, yang pertama di sini berbuat salah itu wajar, ya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu termasuk menstabilkan masalah. Jadi kalau anak sudah kita stabilkan, itu paling tidak dia secara emosi sudah tidak meluap-luap ya. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, setelah menstabilkan identitas, langkah yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Setelah anak itu kita tadi stabilkan identitasnya dulu, berdasarkan validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, ini berarti sudah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi ada alasannya mestinya. Tidak mungkin anak melakukan misalkan kamu kenapa kok itu kayak kemarin ya, ada anak itu menumpahkan tinta di meja katanya karena usil. Nah, itu kan berarti alasannya berarti anak itu memang usil. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ya, contohnya misalkan validasi tindakan yang salah ya. Misalkan ada anak terlambat, bisa saja melakukan hal yang buruk.
bolos akhirnya karena di rumah sudah jam 7 lebih seperempat, daripada sampai sekolah terlambat, dia lebih baik belok. Itu validasi yang salah. Tetapi ternyata kok dia tetap terlambat, ya kita hargai. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu validasi tindakan yang salah. Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi anak biarkan nanti ada motivasi atau sadar dari dirinya sendiri. Apa keyakinan kelas kita? Ya, jadi awalnya kita harus membuat keyakinan dulu. Jadi setelah membuat keyakinan, nanti anak akan tahu, oh ternyata saya tidak sesuai dengan keyakinan ini. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Jadi anak, ya Bu, saya tidak disiplin, tidak disiplin misalkan ya. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Itu jadi sudah dari awal kita sudah menyepakatinya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu namanya menanyakan keyakinan dari siswa yang tadi bermasalah. Nah, contoh penerapan restitusi ini kemarin saya lakukan aksi nyata. Itu ada kejadian dalam siswa itu di salah satu. Iya. Jadi setiap kita menemukan beberapa kasus, paling tidak ya bisa menerapkan segitiga restitusi. Nah, itu tidak didengar karena nggak saya salurkan. Jadi di situ ada yang pertama menstabilkan identitas ya. Kemudian yang kedua validasi salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Sehingga dari situ akan muncul motivasi atau dorongan dari siswa itu sendiri. Sampai lanjut terakhir Pak. Di skip. Nah, yang terakhir penutup. Diharapkan dari pemaparan materi yang saya lakukan ini penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu mengontrol, merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, kemudian bagaimana perjalanan dirinya yang nantinya diharapkan sebagai manajer dan menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu sesuai dengan standar nasional pendidikan kita. Kira-kira sekian pemaparan disiplin positif atau budaya positif pada pagi ini. Semoga pemaparan materi ini bisa membuka hati atau memberi manfaat bagi Bapak Ibu guru semua dan bisa menerapkan dalam pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika saya mengganggu waktunya. Terima kasih semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di kelas 8C. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Siapa? Ada yang tahu apa tidak? Ya, Ahnaf apa? Kesepakatan. Ya, bagus, kesepakatan ya. Kita beri aplaus. Ahnaf. Nah, selain itu apa? Selain kesepakatan. Ya, aturan. Tepuk tangan untuk bagus. Nah, selama ini kita tahu kalau kelas itu tidak ada peraturan atau tidak ada kesepakatan, pasti kalian akan lebih bebas untuk berbuat sesuatu. Makanya dalam kelas kita harus kita buat keyakinan bersama. Kita sepakati bersama agar kita bertanggung jawab untuk melaksanakan kesepakatan yang telah kita sepakati. Kira-kira siap ya anak ya? Ya. Nah, keyakinan yang nanti kalian tuliskan, nanti ini Bu Dewi sudah menempelkan kertas di depan. Ya, menempelkan kertas di depan. Kemudian nanti Bu Dewi bagi, ini ada kertas, saya bagi satu anak satu. Kalian tuliskan keyakinan atau keinginan kelas kita. Ya, nanti satu anak satu kata atau satu kalimat boleh. Kalimat yang kalian tuliskan itu adalah kalimat positif. Kemudian tidak boleh kalimatnya kalimat negatif. Ya, jadi kita tuliskan bajikan universal yang bersifat positif. Ada yang bisa mencontohkan, coba apa? Ya, ya boleh. Harus menjaga sopan santun. Apalagi coba jujur. Ya, jujur. Pada saat kalian ulangan atau pada saat Bapak Ibu guru memberikan asesmen, berarti tidak boleh mencontek atau menurun ya, atau bekerja sama. Harus mengerjakan sendiri. Berarti kita sepakati nanti kalian bisa tulis di sini jujur. Nah, kalau sudah kita sepakat bareng-bareng, nanti kalian juga harus tanda tangan bahwa kalian ini semuanya sudah menyetujui dan harus bertanggung jawab. Apa yang nanti kita sepakati bersama harus kita patuhi. Siap? Ya. Ini saya bagi satu ya. Nanti silakan kalian tulis. Nulisnya di depan, yang jangan yang ditulis yang ya, ini ada lemnya yang atas. Jadi nulisnya di bagian depannya mau ditempel. Silakan kalian tulis keyakinan apa yang nantinya kita sepakati. Ya, tidak harus sama ya, sesuai dengan keinginan kalian untuk kelas kita. Kalau misalkan tidak boleh membuang sampah di kelas, nah itu bisa diganti dengan kata menjaga kebersihan kelas. Ya, tidak usah dikata jangan membuang sampah di laci, itu juga langsung. Katanya diubah menjadi menjaga kebersihan kelas. Nah, silakan kalian mau menuliskan apa, nanti yang sudah tempel di sini. Tempel semuanya. Nanti kalau sudah jadi baca satu persatu, saya ambil yang sama, saya kurangi menjadi berapa keyakinan yang sudah kita sepakati. Silakan, saya beri waktu cukup 3 menit ya menuliskan. Kalian jangan tempel sini. Jangan tempel sini. Tempelnya
Sudah semua? Nah, ini ya dari hasil yang sudah saya kalian tuliskan. Ini ada beberapa yang sama nanti saya eliminasi ya yang sama. Kita mendapatkan yang pertama ini ada sopan santun, jujur, disiplin. Sopan santun ini saya ambil. Disiplin sudah sama ya. Disiplin, sopan santun sudah sama. Jujur menjaga kebersihan kelas. Disiplin, disiplinnya banyak. Saling menghargai dan menghormati. Menghargai sama. Jujur sama. Saatnya jam 8 dimulai. It's time to begin the hot lesson. Saling menghargai, menghormati. Beberapa yang sama ya, bisa. Di sini ini disiplin. Disiplin itu nanti ada banyak. Setelah saya eliminasi ya, ini ada beberapa yang sama. Kita mendapatkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 keyakinan kelas kita. Saya bacakan dari hasil kesepakatan. Yang pertama, gotong royong atau bekerja sama. Ya, jadi bekerja sama itu bukan bekerja sama dalam mengerjakan ulangan, tapi bekerja sama dan gotong royong dalam mengerjakan kebersihan kelas, piket, kemudian kalau ada temannya yang butuh bantuan ya harus bekerja sama. Kira-kira kalian sepakat apa tidak? Sepakat. Oke, berarti nomor 1 sepakat ya, gotong royong atau bekerja sama. Yang kedua, jujur. Jujur itu berarti pada saat Bapak Ibu guru mengadakan tes, asesmen atau ulangan harian ataupun apa yang ada di kelas ini harus sportif dan jujur ya. Berarti kalian harus tidak boleh menyontek atau melihat jawaban teman. Sepakat apa tidak? Sepakat. Oke, berarti nomor 2 sepakat ya. Kemudian sopan dan santun. Sopan dan santun ini sesama teman atau dengan bapak ibu guru yang ada di kelas kita. Ya, sopan dalam ucapan berarti tidak boleh berkata kotor atau kasar. Ya, itu semuanya termasuk sopan santun. Kemudian juga jika mau belakang juga harus izin. Itu semuanya ada pada sopan santun. Kira-kira sepakat atau tidak semuanya? Sepakat. Berarti
Kemudian disiplin berpakaian, harus atribut maupun dari sepatu sampai atas harus selalu dipakai. Kira-kira sepakat apa tidak? Sepakat. Berarti yang keempat disiplin. Yang kelima patuh. Nah, kalau patuh berarti itu lebih ke bapak ibu guru. Patuh itu berarti harus mengikuti apa instruksi bapak ibu guru. Ya, jadi tidak boleh melawan atau tidak boleh melanggar atau tidak boleh, pokoknya kalian harus apa yang diinginkan bapak ibu guru silakan Pak. Sepakat atau tidak? Sepakat. Oke, berarti nomor 45 sudah. Sekarang yang ke-6 menjaga kebersihan. Nah, kelas kita harus bersih. Tidak boleh membuang sampah di laci termasuk itu menjaga kebersihan. Tidak boleh membuang sampah di dalam kelas, termasuk di luar atau lingkungan kelas kita. Berarti semuanya harus menjaga kebersihan. Kira-kira sepakat atau tidak? Sepakat. Oke, berarti sekarang yang ke-7 saling menghargai. Nah, saling menghargai dan menghormati. Kalau menghargai berarti kalian antar teman. Kalau menghormati berarti yang lebih tua yaitu bapak ibu guru harus dihormati. Ya, menghargai dengan sama teman tidak boleh satu. Berarti di sini tidak ada pembulian atau mengejek. Ya, harus saling menjaga dan menghargai. Sepakat apa tidak? Sepakat. Oke, berarti yang ke-6. Yang terakhir ini disepakati apa tidak? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu berarti pada saat kalian piket ya harus piket, pada saat kalian diberi tugas ya harus dikerjakan. Kira-kira sepakat atau tidak? Sepakat. Berarti ada 8. Nanti kita susun, kita buat seperti ini ya. Kita buat, kalian buat bareng-bareng. Dibuat dengan menggunakan kelas yang baik. Kemudian susun. Itu kesepakatan 8 keyakinan yang ada di kelas 8C. Nanti kalian bikin ya, kalian buat keyakinan kelas 8C. Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah selesai dibuat, kita pasang di kelas kita agar kalian tahu keyakinan